Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devi Nur Fajar Anggreni. NPM saya 234111165. Saya dari program studi manajemen kelas 23C. Di video kali ini saya akan membahas tentang negosiasi. Nah, simak terus videonya ya. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Kita membahas tentang pengertian negosiasi. Apa sih itu? Simak terus videonya ya. Nah, negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah atau perbedaan pendapat. Dalam negosiasi, setiap pihak berusaha untuk mencapai tujuan atau kepentingan mereka sendiri dengan berdiskusi, bernegosiasi, dan mencari solusi bersama. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan suatu pihak yang terlibat. Proses negosiasi melibatkan komunikasi tawar-menawar dan penyelesaian konflik agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, yang kedua kita bahas tentang tujuan utama negosiasi. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memenuhi kepentingan masing-masing. Beberapa tujuan utama dari negosiasi adalah: yang pertama ada mencapai kesepakatan. Tujuan utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam perundingan, kesepakatan ini harus memenuhi kepentingan dan kebutuhan dari setiap pihak secara adil. Yang kedua adalah membangun hubungan yang baik. Negosiasi juga bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Negosiasi dapat memperkuat hubungan antara pihak. Yang ketiga adalah menyelesaikan konflik. Negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan berdiskusi dan bernegosiasi, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang berdamai dan saling menguntungkan. Yang keempat ada mencapai solusi bersama. Negosiasi juga bertujuan untuk mencapai solusi bersama atau permasalahan atau perbedaan pendapat yang ada. Pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, tujuan utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, membangun hubungan yang baik, menyelesaikan konflik, dan mencapai solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama ada negosiasi distributif, yaitu jenis negosiasi ini juga dikenal sebagai zero sum game, di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak dianggap sebagai kerugian dari pihak lain. Pihak-pihak terlibat bersaing untuk mendapatkan bagian terbesar dari sumber daya yang terbatas. Contoh negosiasi harga di pasar, pembagian warisan, atau perundingan gaji. Yang kedua, negosiasi integratif. Jenis negosiasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menciptakan nilai tambahan bagi semua pihak yang terlibat. Pihak-pihak bekerja sama untuk mencari solusi yang memenuhi kepentingan bersama dan menciptakan win-win solution. Contoh, negosiasi pembagian tugas dalam sebuah tim kerja, penyelesaian konflik antar departemen perusahaan. 4. Negosiasi kompetitif. Jenis negosiasi ini melibatkan persaingan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak berusaha untuk mencapai keuntungan sebesar mungkin tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Fokus pada kemenangan pribadi daripada kesempatan yang adil. Contoh, negosiasi harga antar penjual dan pembeli dalam suatu persaingan pasar. Setiap jenis negosiasi memiliki karakteristik dan strategi yang berbeda.
tergantung pada konteks dan tujuan dari perundingan. Pemahaman tentang jenis-jenis negosiasi ini dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk memilih strategi yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nah, selanjutnya, apa perbedaan antara negosiasi distributif dan negosiasi integratif? Perbedaan utama dari antara negosiasi distribusi dan negosiasi integratif terletak pada pendekatan dan tujuan dari kedua jenis negosiasi tersebut. Berikut adalah perbedaan antara negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Yang pertama ada tujuan utama. Negosiasi distributif, tujuan utama dari negosiasi distributif adalah untuk membagi atau mendistribusikan nilai yang ada di antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak bersaing untuk mendapatkan bagian terbesar dari nilai yang tersedia. Negosiasi integratif, tujuan utama dari negosiasi integratif adalah menciptakan nilai-nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Pihak-pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.